Kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih caranya merawat kuku kering. Nah, ini merupakan salah satu request dari salah satu channel, yaitu channel Aning Cah Desa. Nah, buat Mbak Aning, mudah-mudahan menyimak ya. Dan yang lainnya silahkan simak bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julie MH. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara merawat kuku yang kering. Jadi video ini dibuat berdasarkan request dari salah satu channel yang selalu nyimak video aku, ya, Mbak Aning Cah Desa. Jadi dia nge-request bagaimana sih caranya merawat kuku yang kering. Nah, mudah-mudahan Mbak Aningnya nyimak ya, juga buat yang lainnya. Jadi zaman sekarang itu nggak cuma dompet aja yang kering, tapi kuku juga ikutan kering. Nah, tapi kalau dompet yang kering itu harus nunggu dulu nyampe kita gajian ya, baru bisa terisi. Nah, kalau kuku yang kering jangan dibiarkan deh, nanti malah nambah lagi penyakit lainnya ya, karena dibiarkan kering. Nah, baik, jadi kali ini aku akan bagi caranya gimana sih ngerawat kuku yang kering. Kita sebenarnya menginginkan kuku yang bagus, cantik, sehat, dan terawat. Akan tetapi sebagai penunjang penampilan, kuku ini nggak selamanya sesuai dengan harapan kita. Misalkan salah satunya adalah kuku kering. Tentunya kuku yang kering akan membuat kita agak kurang pede dan lain-lain ya. Tapi jangan khawatir, kuku kering itu masih bisa kita rawat sehingga nantinya akan menjadi tidak kering. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan kuku kita itu menjadi kering. Salah satunya diantaranya karena penggunaan deterjen. Misalkan kita sering banget nih memakai deterjen, sedangkan kulit kita itu sensitif sehingga menyebabkan permukaan tangan atau kulit kering, dan itu berpengaruh ke kuku kita. Selain deterjen, tanah atau berkebun juga akan membuat kuku kita bisa menjadi rusak, kering, dan pecah-pecah. Nah, kemudian hal lainnya adalah bisa juga terjadi karena kulit kita mengalami kekurangan pelembab alami pada kulitnya, sehingga membuat kulitnya itu kering, dan ini berpengaruh terhadap kuku. Lainnya yang menyebabkan kuku kering itu bisa saja karena kita kekurangan nutrisi. Nah, kemudian ada juga kebiasaan yang menyebabkan kuku kita kering. Nah, misalkan kebiasaan kita untuk membuka sesuatu. Ada kan kalanya orang itu membuka sesuatu pakai kuku, jadi cenderung memaksakan kuku itu ditekan. Misalkan kayak membuka penutup botol atau dan yang lainnya, itu juga bisa menyebabkan kuku kita menjadi kering. Kondisi lainnya, misalkan kita kekurangan vitamin A, C, dan kalsium, ini bisa membuat kuku kita kering dan menjadi rapuh. Hal lain adalah penggunaan kutek atau cat kuku yang mengandung aseton, dan ini penggunaannya itu terlalu sering. Ya, mungkin kalau penggunaannya dalam batas normal itu nggak menyebabkan kuku kita nggak apa-apa, tapi kalau udah berlebihan atau terlalu sering bisa menyebabkan kuku kering. Nah, itu dia beberapa penyebab kenapa sih kuku kita itu menjadi kering. Nah, tapi jangan khawatir, walaupun kita mengalami kuku kering, masih bisa kita merawatnya dengan baik ya. Tips yang pertama itu kita harus gunakan sarung tangan. Nah, penggunaan sarung tangan ini khusus ditujukan buat yang dia kekeringannya itu diakibatkan oleh penggunaan deterjen yang sering, terus kulitnya juga sensitif. Nah, kemudian juga untuk yang suka bertani, menanam, jadi dia berhubungan
erat dengan tanah dan hal lainnya yang ada di tanah ya. Jadi sebaiknya gunakan sarung tangan. Nah, tips yang kedua, jangan bebani kukumu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, jadi kalau kamu yang biasanya ngebuka botol itu pakai kuku, kurangi kebiasaan itu ya, karena akan merusak kuku yang akhirnya bisa menyebabkan kukumu itu kering. Jadi kalau bisa kurangilah beban kukumu itu. Nah, yang ketiga, konsumsilah makanan yang mengandung biotin. Jadi kondisi kuku atau kulit yang kering ini bisa diakibatkan karena kulit kita itu kurang nutrisi. Maka untuk menggantikan nutrisi yang hilang itu, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung biotin. Nah, apa aja sih sebenarnya makanan yang mengandung biotin? Itu bisa hati, kemudian telur matang, kemudian bisa gandum, kembang kol, juga alpukat. Nah, selain itu biotin ini bisa membuat dampak yang positif atau baik buat kesehatan. Jadi biotin itu bisa membantu menguatkan dan menebalkan kuku. Jadi dengan adanya makanan yang mengandung biotin, alhasil kuku keringmu itu perlahan-lahan akan membaik dan menjadi tidak rapuh lagi. Yang keempat, konsumsilah vitamin setiap hari. Jadi berbagai vitamin merupakan asupan yang penting buat kesehatan baik tubuh keseluruhan maupun untuk kuku. Jadi kalau kita kekurangan vitamin A, C, dan kalsium itu dapat menyebabkan kuku menjadi kering dan rapuh. Nah, makanya dianjurkan makanan yang mengandung protein dan kalsium. Nah, contohnya seperti apa? Kayak kacang-kacangan, kemudian salmon, sarden, sayuran hijau, juga yogurt. Tips yang kelima itu kita harus konsumsi air putih yang cukup. Jadi tidak bisa dihindari lagi bahwa air putih itu memang memiliki banyak manfaat. Selain untuk melepas dahaga, air putih ini juga berfungsi untuk melembabkan kulit termasuk di dalamnya kuku. Jadi dengan kita minum air putih yang cukup, ini akan menyebabkan kulit kita sehat. Begitu juga dengan kuku kita. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi air putih itu ya minimal sekitar 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter. Yang keenam, kita harus menghindari pembersih cat kuku yang penggunaannya itu sering. Di sini siapa nih yang misalkan punya kuku yang panjang tapi rapuh? Nah, ini biasanya disebabkan salah satunya itu adalah penggunaan kutex atau cat kuku yang mengandung aseton. Jadi coba hindari penggunaan pembersih cat kuku lebih dari 1-2 kali setiap bulannya. Jadi maksimal penggunaannya itu 2 kali sebulan ya. Nah, itu kenapa? Karena cairan aseton ini bisa menyebabkan kuku kita itu menjadi kering. Selanjutnya yang ketujuh adalah pijat daerah kuku. Nah, sebenarnya tips ini tidak wajib dilakukan secara rutin ya. Hanya saja dengan kita memijat kuku, ini akan menstimulasi aliran darah yang ada di sekitar kuku. Nah, ini sebenarnya akan membantu menguatkan dan kuku bisa tumbuh menjadi lebih panjang. Gunakanlah pelembab untuk memijat tangan, kuku, dan daerah sekitarnya di antara kuku ya. Tips yang ke-8 itu gunakan krim atau lotion atau pelembab untuk tangan. Jadi kadang kita nggak memperhatikan bahwa keadaan kulit di sekitarnya itu berpengaruh terhadap kuku. Jadi kita harus rajin mengoleskan lotion. Ini fungsinya ini untuk melembabkan, yang artinya membantu melembabkan pula kuku dan kutikula. Nah, di sini kita bisa menggunakan krim tangan atau krim kutikel yang dapat membantu menutrisi kutikel kuku yang kering dan rapuh dengan kandungan vitamin E yang ada di dalamnya.
Jadi kita bisa mengoleskan krim sekitar kuku ini setiap malam sebelum tidur. Yang ke-9 itu gunakan minyak zaitun. Nah, jadi kita bisa menggunakan minyak zaitun itu secara rutin agar kuku itu bisa tumbuh kuat juga halus. Nah, jadi kita cukup oleskan beberapa tetes minyak zaitun secara rutin ini pada kuku dan kutikulanya. Nah, bila kuku kita lemah dan tipis, maka kita bisa merendam kuku itu di dalam extra virgin olive oil. Ya, jadi kita bisa merendamnya selama 10 sampai 15 menit setiap harinya selama sebulan. Itu untuk perawatan kita bisa melakukannya itu 2 kali seminggu, merendam kuku selama 10 sampai 15 menit itu ya untuk khusus perawatan. Nah, perawatan kuku ini dengan minyak olive oil atau minyak zaitun dapat membantu menguatkan kuku yang rusak, lemah, juga yang terkelupas. Ke-10 ini kita bisa lakukan pedicure, manicure. Jadi kuku yang terlalu kering dan keras harus mendapatkan perawatan yang ekstra banget agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah. Jadi kita bisa melakukan manicure, pedicure sekali sampai 2 kali untuk per bulannya. Jadi dengan rajin memotong dan membersihkan kuku agar tidak menjadi sarang kotoran, ini karena bisa menyebabkan tumbuhnya jamur ya kalau misalkan nggak dipotong-potong. Nah, perawatan ini membantu kuku dan kulit tangan dan kulit kakimu itu bisa menjadi bersih dan sehat. Perawatan yang ke-11 itu kita bisa merendam kuku kita dengan air hangat. Jadi ini merupakan cara yang gampang sekali ya. Jadi kita tinggal rendam kuku kita itu dengan air hangat selama 10 sampai 15 menit. Nah, ini tujuannya untuk mengatasi kuku yang mengering. Jadi dengan direndam ini akan membantu jadi tidak terlalu kering. Nah, jangan lupa kalau sudah direndam ini kita oleskan pelembab yang tadi udah aku sebutkan ya di tips sebelumnya. Jadi tetap kelembabannya itu tetap kita jaga. Nah, itu dia tips dari aku bagaimana sih caranya merawat kuku yang kering. Nah, semoga tips kali ini bermanfaat buat Mbak Aning Cah Desa juga. Mudah-mudahan puas ya dengan penjelasan dari aku tentang cara merawat kuku yang kering. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.